warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, berjumpa lagi dengan saya dalam topik yang sama, yaitu matematika. Di sini kita akan belajar bareng tentang materi kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini biasa dibahas pada kelas 12 semester genap. Apa aja sih sub-sub materi yang akan kita bahas dalam kaidah pencacahan? Nah, di sini kita lihat peta konsepnya. Yang pertama, kita akan membahas pengisian tempat, di mana dalam sub pengisian tempat ini ada yang namanya aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan notasi faktorial. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tuntas tentang pengisian tempat, kita akan lanjut ke subbab yang kedua, yaitu permutasi. Nah, permutasi ini ada yang namanya konsep permutasi, ada permutasi siklis, dan ada permutasi n unsur. Setelah kita bahas tuntas tentang permutasi, kita akan lanjut pembahasan tentang kombinasi. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama dari kaidah pencacahan ini, yaitu tentang aturan penjumlahan. Nah, apa sih aturan penjumlahan itu? Jika ada sebanyak K1 benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak K2 benda pada himpunan kedua, dan kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah K1 plus K2. Jika terdapat K1, K2 hingga Kn, maka diperoleh aturan penjumlahan seperti yang ini ya. Jadi K1 plus K2 plus sampai dengan kita tambahkan sampai Kn, begitupun seterusnya ya. Jadi karena Kn ini bisa berupa angka berapapun tentunya. Nah, jadi aturan penjumlahan itu kuncinya yaitu rumusnya K1 plus K2 sampai dengan Kn ketika K1, K2 dan seterusnya itu tidak beririsan. Nah, oke, kita udah tahu ya aturan dari penjumlahan itu seperti apa rumusnya. Kita masuk ke contoh soalnya biar kita lebih mudah memahami materi tentang aturan penjumlahan ini. Nah, di sini saya memberikan satu contoh di mana jika sebuah perusahaan akan membeli mobil untuk keperluan kantor di sebuah showroom. Di showroom itu tersedia 4 jenis mobil Honda, 5 jenis Toyota, dan 3 jenis Suzuki. Dengan demikian, perusahaan tersebut mempunyai pilihan sebanyak. Nah, di sini ada berapa cara untuk menata mobil tersebut. Nah, yang pertama, tadi ada 4 jenis mobil Honda, 5 jenis Toyota, dan 3 jenis Suzuki. Kita tambahkan semuanya, jadi 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi 12 jenis mobil. Nah, dari sini paham ya tentang aturan penjumlahan. Sekarang kita masuk pada poin kedua dari pengisian tempat. Nah, yang kedua ini adalah aturan perkalian. Nah, pada aturan perkalian ini bisa diperinci menjadi dua, yaitu keduanya saling melengkapi dan memperjelas. Jadi rumusnya, kalau aturan perkalian itu tinggal dikalikan. Jadi misalkan K1 dikali K2 dikali Kn. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contoh dari aturan perkalian ini, misalkan di sini saya berikan sebuah dadu dan sebuah uang logam. Nah, ketika dadu dan logam ini kita lemparkan secara bersama, berapakah hasil yang berlainan yang dapat terjadi dari kedua jenis barang ini, yaitu sebuah dadu dan sebuah uang logam. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan diagram pohon atau bisa dengan cara yang lain ya. Di sini saya ambil contoh cara pengerjaannya menggunakan diagram pohon. Nah, di sini ada uang. Nah, kalau uang kan memang peluangnya ada dua ya. Misalkan di sini ada saya kasih nama G dan A. Kalau dadu kan ada 6 sisi. Jadi 1 2 3 4 5 6. Oke, kita buat seperti ini. Ada G dan A. Nah, G ini bisa kita pasangkan ke sisi-sisi dadu dari 1 sampai 6. Bisa ke 1, ke 2, ke 3, sampai dengan 6. Hingga menghasilkan misalkan ini, G ke 1. Kita buat seperti ini hasilnya, yaitu yang mungkin G1. Sekarang G kedua. Jadi G2, G3, G3, dan seterusnya hingga G ke-6. Jadinya G6. Sama halnya dengan yang sisi dari uang logam A. Nah, sisi A ini kita satukan atau kita sandingkan dengan sisi-sisi atau peluang yang ada pada dadu.
yaitu 1 sampai 6 sama. Jadi A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Nah, oke, dari sini kita dapatkan hasilnya. Yang pertama G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Terus yang kedua di sini ada A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Sekarang kita hitung. Kita hitung dari yang atas di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasilnya ada 12 kemungkinan yang terjadi. Atau kalau sudah paham cara dari aturan perkalian ini, kita tinggal tuliskan seperti ini. Tadi kan uang yang dilemparkan kan uang logam ya. Uang logam ini kan ada dua sisi. Kita tulis di sini 2. Dan dadunya di sini ada 6 sisi atau 6 kemungkinan yang akan terjadi. Kita tulis 6. Tinggal kita kalikan 2 dikali 6 sama dengan 12. Oke, paham ya dari aturan perkalian ini? Coba kita kasih contoh lain di sini, yaitu Amalia memiliki 4 buah kemeja, 2 buah celana panjang, dan 3 sepatu. Nah, kira-kira ada berapa cara yang dapat Amalia lakukan dalam berpakaian lengkap? Nah, di sini kita lihat. Kemeja yang dapat dipilih Amalia kan ada 4 cara. Celananya ada 2. Terus sepatunya ada 3 cara. Tinggal kita kalikan. Jadi ada 4 dikali 2 dan dikali 3 sama dengan 24. Jadi apa? Jadi jawaban dari contoh ini yaitu Amalia memiliki 24 cara dalam berpakaian lengkap. Gimana teman-teman? Paham kan dari materi yang sub pertama sama kedua tadi? Nah, kita di sini bisa ambil kesimpulan dari apa yang kita bahas yang sebelumnya tadi, yaitu jika terdapat buah tempat yang tersedia dengan N1 sama dengan banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama, N2 yaitu banyaknya cara mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi, N3 banyaknya cara mengisi tempat ketiga setelah tempat pertama dan kedua terisi, sampai dengan NK yaitu banyaknya cara mengisi tempat ke K setelah tempat-tempat sebelumnya terisi. Maka banyaknya cara untuk mengisi ke tempat yang tersedia adalah N1 dikali N2 dikali N3 dikali sampai dengan dikali NK, kayak gitu. Nah, aturan ini yang dimaksud sebagai aturan pengisian tempat yang tersedia atau kaidah perkalian. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga atau submateri ketiga, yaitu tentang faktorial. Nah, di sini apa sih definisi faktorial? Faktorial ini adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan N. Nah, disebut dengan N faktorial dan notasinya seperti ini. Jadi N dikasih tanda seru kayak gini. Nah, misalkan di sini apa sih N faktorial itu? Nah, di sini kita lihat N faktorial itu bisa sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai dengan N-2 dikali N-1 dikali N, atau bisa kita tulis seperti ini. N faktorial sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N sampai dengan kali 2 kali 1. Nah, di sini ada catatan penting di mana kalau 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi ini perlu diingat-ingat ya, kalau 0 faktorial itu nilainya 1. Nah, pembagian bilangan faktorial dengan bilangan faktorial itu dilakukan dengan cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Jadi gampang, nggak perlu, ibaratnya kita nggak perlu mengalikan berkali-kali, cukup kita sederhanakan dari faktorial yang atas ke faktorial yang bawah, atau faktorial pembilang dan penyebutnya kita sederhanakan seperti itu. Nah, untuk memperjelas atau memperdalam pemahaman kita, saya berikan contoh di sini. Misalkan di sini ada 5 faktorial pada A, poin A. Poin B ada 7 faktorial dan poin C ada 10 faktorial. Kita kerjakan yang poin A dulu, yaitu 5 faktorial. Gimana caranya mengerjakan? Tadi ya kita lihat. Nah, di sini kan
bisa kita lihat caranya, yaitu n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali sampai dengan kali 2 kali 1. Jadi kita tinggal masukkan di sini. Misalkan di sini yang A ini kan 5 faktorial. Berarti kita tulis di sini 5 dikali 5 dikurangi 1 berapa? 4. Berarti kita tulis di sini 4. 5 dikurangi 2 sama dengan 3 dan seterusnya hingga angka 1. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sekarang kita operasikan, hasilnya adalah 120. Gampang banget ya tentunya kalau faktorial ini. Selanjutnya kita ambil contoh yang B nih, kita kerjakan. 7 faktorial di sini sama, berarti 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 5040. Nah, yang C ini ada 10 faktorial. Caranya sama, yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sampai dengan dikali 1. Hasilnya berapa? 3.628.100. Jadi gampang banget ya. Kalau pengen lebih mudah lagi, tinggal kita inget-inget aja. Kalau ibaratnya n faktorial itu cara pengerjaannya yaitu dari angka n-nya itu ke bilangan yang lebih kecil kayak gitu. Jadi menurun 1 1 1 1 kayak gitu. Jadi misal 5 4 3 2 1 kayak hitungan mundur gitu loh, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya kasih contoh yang ada pembilang dan penyebutnya. Nah, misalkan di sini ada n faktorial dibagi dengan n-1 faktorial. Gimana cara pengerjaannya? Seperti tadi, yaitu n dikali n-1 dikali n-2 dikali sampai dengan 2 dikali 1. Terus yang bawah ini gimana? Yang bawah ini sama, jadi n-1 dikali n-2 dikali sampai dengan 2 dikali 1 sama dengan n. Atau bisa ditulis seperti ini ya teman-teman, lebih mudah, yaitu n dikali n-1 faktorial dibagi dengan n-1 faktorial sama dengan berapa? Sama dengan n. Karena bisa lebih mudah, yaitu kita coret di sini di atas sama bawahnya dicoret, tinggal n aja. Jadi hasilnya adalah n. Nah, ini kan kalau kita pakai ibaratnya pakai variabel ya. Nah, kalau pakai angka seperti ini, misalkan 8 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Kita tulis di sini yaitu sama seperti tadi kalau cara panjang. Jadi 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Dibagi berapa? Dibagi 7 faktorial. 7 faktorial ini ada 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya berapa? Nah, di sini kita lihat. Ini kan yang atas ini ada 7 dikali 6 sampai dengan 1. Nah, yang bawah ini sama, ada 7 dikali 6 sampai dengan dikali 1. Nah, ini kan sama ya. Tinggal kita coret. Hasilnya tinggal 8. Maka kita tulis di sini adalah 8. Jadi 8 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 8. Atau bisa ditulis seperti ini ya. 8 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, di sini kan ada pembilang sama penyebutnya, kan ada 7 faktorialnya. Nah, tinggal kita coret. Hasilnya adalah 8. Gampang banget ya tentunya kalau faktorial ini. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung mungkin? Nah, ibaratnya kalau kalian masih bingung dari materi awal sampai akhir ini, kalian bisa tanya-tanya atau komen di kolom komentar di bawah. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi, gampang banget sih materi ini karena ini adalah materi awal kelas 12 semester genap. Nah, di sini teman-teman, kan kita tadi kaidah pencacahan itu subbabnya ada pengisian tempat, permutasi, sama kombinasi. Nah, di sini kita kan baru bahas tentang pengisian tempat. Yang permutasi dan kombinasi kan belum dibahas. Kita akan lanjut ke video yang kedua. Jadi, bisa dipelajari pada video kedua setelah video pengisian tempat ini ya teman-teman. Terima kasih sudah belajar bareng dengan saya tentunya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.